Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan karunia dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami bisa mempersembahkan presentasi di dalam video pembelajaran mengenai masail fikih bertema menikahi wanita hamil. Pernikahan merupakan suatu ibadah di mana hubungan laki-laki dan perempuan yang diikat dengan ijab dan qabul dengan syarat dan rukun nikah yang sudah ditentukan dalam syariat agama Islam. Menikah adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sudah diikuti oleh pengikutnya sampai hari ini. Di dalam masyarakat kita telah banyak menemukan tentang hubungan suami istri bahwa didasari nikah terlebih dahulu, kemudian berakibat dia hamil di luar nikah. Untuk menutupi aib akan kehamilan di luar nikah itu, mereka melaksanakan pernikahan, walaupun pernikahan itu dilaksanakan dalam keadaan hamil. Nah, di dalam konteks ini, menikahi wanita hamil, bagaimana kedudukan hukum menurut Islam atau pandangan para ulama-ulama yang telah memberikan fatwa di dalam ketentuan, di dalam mengambil kedudukan hukum mengenai menikahi wanita hamil ini. Kami bersandar pada referensi kitab Al-Hawi Al-Kabir karangan Imam Al-Mawardi yang berisikan tentang pemahaman fikih yang sangat luas dan komprehensif yang difatwakan oleh beberapa imam-imam atau mazhab-mazhab, sehingga akan memberikan jawaban yang jelas pada permasalahan ini. Yang pertama adalah pendapat atau fatwa dari Imam Syafi'i di dalam mazhabnya, bahwa menikahi wanita yang hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang lain, itu hukumnya sah. Kalangan Syafi'iyah berargumen pada surah atau Quran surah An-Nisa ayat 24, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Ayat An-Nisa ini turun setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi, yaitu yang terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 23. Dengan demikian, selain wanita yang telah disebutkan haram untuk dinikahi, termasuk wanita yang berzina, karena wanita yang berzina ini tidak masuk di dalam golongan wanita-wanita yang diharam atau diharam dinikahi yang terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Hal ini juga dipertegaskan di dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW, la yuharibun haramun halal. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan atau menjadikan mahram pada orang yang halal. Riwayat Ibnu Majah dan lain-lain. Yang kedua adalah pendapat mazhab Maliki, Imam Maliki, bahwasanya menikahi wanita hamil dengan orang yang menghamilinya atau orang yang tidak menghamilinya itu hukumnya mutlak tidak sah. Kemudian dia kalau ingin menikahi harus menunggu kelahiran dari anak itu. Nah, di dalam mazhab Maliki ini beliau berargumen dengan pandangan yang didasarkan dalam Quran surah An-Nur, yang artinya laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ini landasan dari Imam Malik, sehingga memberikan kedudukan hukum bahwa menikahi wanita hamil ini mutlak tidak sah. Kemudian yang ketiga, pendapat dari Imam Abu Hanifah dalam mazhabnya, beliau berfatwa bahwa menikahi wanita hamil ini baik dengan laki-laki
yang mengambilinya atau laki-laki yang bukan mengambilinya ini sah, tapi dengan syarat selama menikahi tidak berhubungan badan atau bersetubuh dengan istri sampai dia melahirkan. Jadi ada masa iddah atau masa menunggu. Karena Imam Abu Hanifah berargumen dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang artinya tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air maninya ke tanaman orang lain. Inilah menjadikan argumen Imam Abu Hanifah bahwa menikahi wanita hamil itu sah, tapi dengan syarat tidak melakukan hubungan intim selama wanita hamil itu melahirkan. Jadi ada masa iddah. Kemudian yang terakhir, pendapat Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali berpendapat bahwa menikahi wanita hamil, baik laki-laki yang mengamili atau laki-laki yang tidak mengamilinya, itu sah, tapi harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama syaratnya adalah menunggu wanita yang hamil itu selesai melahirkan atau ada masa iddahnya. Kemudian yang kedua, wanita hamil itu yang sudah melahirkan itu harus bertobat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Jadi setelah ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan itu terpenuhi, maka sah menikahi wanita tersebut. Ini didasarkan pada hadis Rasulullah Muhammad SAW riwayat Hakim dan Ibnu Majah bahwa seseorang yang telah bertaubat dari dosa itu layaknya tidak ada dosa padanya. Demikianlah dari pendapat para mazhab, para imam yang menjadikan suatu penilaian tentang hukum menikahi wanita hamil. Perlu diketahui juga bahwa kompilasi hukum Islam yang menjadikan rujukan oleh lembaga KUA sebagai rujukan dalam menentukan hukum tentang cerai, tentang talak, tentang jual beli, tentang waris, ini juga memberikan fatwa bahwa di dalam kompilasi hukum Islam ini, terutama pasal 53 menjelaskan tentang pertanyaan di mana masyarakat umum menanyakan apakah perlu menikah ulang ketika pernikahan dilangsungkan dalam keadaan hamil. Setelah dijawab di dalam kompilasi hukum Islam, tentu jawabannya adalah tidak perlu diulang dalam pernikahan karena pernikahan itu sah. Karena di dalam kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia ini merujuk pada mazhab Imam Syafi'i. Karena di Indonesia secara mayoritas memegang mazhab Syafi'i. Demikianlah yang dapat kami utarakan mengenai kedudukan hukum di dalam menikahi wanita hamil. Semoga bermanfaat dan menjadikan maslahat bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.